Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak jemaah haji yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberi Allah kesempatan ke lapangan waktu sehingga bisa datang ke masjid ini untuk mengikuti bimbingan manasik haji. Selawat dan salam Tuhan kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak calon jemaah haji yang berbahagia, tidak terasa ya, tidak berapa lama lagi kita puasa. Puasa paling-paling bulan puasa belajarnya 3 kali. Tiap minggu jam 9 pagi. Ya, jadi tiap minggu Pak. Hari Minggu. Jadi puasa tanggal berapa? Hari apa? Puasa kalau nggak salah tanggal 18 ya. Tanggal 18 satu hari apa Bu? Tanggal 20 hari Jumat hari Minggu. Kalau bisa kita belajar langsung tiap minggu, paling-paling 3 kali belajar ya. Sambil belajar mungkin kalau datang kotornya bulan puasa kita bagi kotornya ya. Insya Allah bulan puasa itu sudah datang kotornya. Kalau rombongannya sudah ada di bawah Bu ya, masih ada yang mau protes. Kalau ada mau pindah ke sana, pindah aja sekalian. Ya. Jadi ibu dan bapak memang sampai juga Bu ya. Ini ibu ini luar biasa nih. Yayasan seluruh provinsi kami yang paling ramai Tunggal nih. Satu yayasan orangnya 300 lebih. Saya bingung, kok banyak yang orang masuk yayasan ini? Kok semuanya masuk? Tapi nggak bisa. Cepat bilangkan nggak boleh orang ditolak kecuali ada unsurnya. Ada alasannya. Kalau ibu berangkat lansia sendiri berjalan pun susah, itu boleh ditolak. Tapi kalau orang sehat tidak boleh ditolak. Terima aja Pak. Wah bahaya ini. Jadi nggak apa-apa lah, insya Allah ya. Mudah-mudahan ibu sehat dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi ibu dan bapak, jadi sekarang ini kompornya lagi. Kompor di dalam itu ada, di dalam catatannya dapat perlak. Ya, perlak itu untuk tidur di Arafah dengan tidur di Muzdalifah. Ibu coba pernah tengok di TV bagaimana keadaan di Muzdalifah. Tapi kalau di Arafah sekarang sudah pakai kasur, kayak mayat mau dimandikan. Bisa untuk 1 orang, mereng tak bisa, putar tak bisa, rentang itulah. Kalau kawannya di sebelah nakal, sibuk, ada orang tidur ini kan banyak macam, kayak apa namanya? Bisa rentang kiri, kita kanan. Jadi ukurnya paling 70 cm, Pak. Ya, saya jarang tidur di Arafah. Saya cari tempat berobat rumah sakitnya. Bu, ini kosong Bu, ya ada orang sakit, ya nggak ada Pak Ji. Saya tidur dalamnya, tidur saya di kamar untuk dirawat. Tak apa-apa biar saya tidur sana. Soalnya saya kan kadang tidur kakinya tak kemana-mana perginya. Dipukul orang, Pak Ji kakinya kemana nih? Kadang itu tak sengaja kalau tidur. Di Muzdalifah dulu pakai perlak, tapi mungkin besoknya Bu ya. Contoh tahun kemarin 1 kloter cuma saya yang tak ada Nabi di Muzdalifah. Tak turun Bu. Soalnya perempuan udah bisa turun lagi. Jadi saya 1 mobil tinggal, rupanya masih banyak mobil. Kami sampai mobilnya sudah penuh orang di Muzdalifah kayak orang perang Bu. Pernah ibu tengok di TV
di Muzdalifah keadaan di Muzdalifah. Macam itu keadaannya. Jadi gunanya pernah itu untuk ibu dan bapak supaya bisa tidur, ya. Kalau batunya itu sudah gampang, sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau tidak ada batunya, kamu kemana lagi? Cari dah, korek-korek jadi di tempat tidur tadi. Jadi kami kalau tahun-tahun 2 tahun yang lewat kemarin, kami tidak dikasih batu. Cuma yang dikasih batu itu lansia. Kalau bapak dan ibu masuk orang lansia, dikasih batu. Tapi tahun ini nampaknya, tahun kemarin sudah dimulai, batu itu sudah dikasih 1 sakit seorang. Nah, ada kantongnya karung tuh, tapi karung kecil, apa namanya? Kecil ya? Tak tahu saya. Isi banyak, isi batu di dalamnya. Nah, kantong kecil dari kain tuh. Nah, dikasih semuanya tuh jemaah 1 kloter, dikasih semua batunya. Jadi ibu tinggal ngambil aja lagi. Sudah disediakan. Saya tak dapat baju. Jadi kasih dari ambil, nggak lupa katanya. Ambil dia batu yang ada di dekat-dekat tempat di Muzdalifah. Jadi sekarang ini berkemungkinan ini darurat. Sebetulnya harus mabit syarat wajib haji harus mabit di Muzdalifah. Tetapi berhubung karena darurat, entah bagaimana orang Arab besok ketentuannya saya tidak tahu. Tapi nampaknya kemarin ini saya jam 7, jam 6:30 sudah sampai di Muntimannya. Kok pagi dulu datang, saya sudah sampai di sana. Kata sopir saya suruhnya turun, samanya mau turun di tempat tegak yang susah di Muzdalifah. Makanya kami disuruh naik balik ke dalam mobil, langsung kami menuju Mina. Di Mina itu nggak ada orang belum, cuma kami 1 mobil dan rombongan saya aja semua. Mana batu-batunya tadi? Tak tahu saya batu tak dapat tidak. Jadi soal batu tak dapat ibu di Muzdalifah, nanti di Mina pun dikasih batu, banyak tumpuan batu. Ya, mungkin ya tapi mungkin berhubung karena darurat kita tidak mabit di Muzdalifah, ada alasannya kenapa tidak turun di mabit di Muzdalifah. Jadi darurat. Jadi kita makan itu betul makan selama 5 hari nanti. Kemarin saya coba lagi. Tadi ketuanya ya pagi dapat 1 kotak nasi untuk 3 hari. Tanggal 11 balik dari Arafah, Muzdalifah 11, 12, 13, 4-5 hari tak dikasih makan. Puasa 5 hari, pernah ada makan 5 hari bu ya? Ada? Mau? Enggak. Jadi makan kita dikasih nasi kotak. Saya dapat nasi kotak 1 separuh ini ya kotak. Isinya 15 biji. Isi 15 kotak untuk makan pagi, setengah hari, malam. Dapat untuk 5 hari makan. Saya bawa ke Tunggal, baru sampai Tunggal balik ke Tunggal. Rupanya sekarang pemerintah sudah memiliki untuk besok ini kita makan kotak selama 5 hari. Mudah-mudahan kita makan itu. Kalau dibayar bu, 20 riyal 1 kali makan nasi kotak. Jadi 5 hari kali 20 riyal, 5 hari 1 hari 3, 20 riyal 60 riyal. 60 riyal kali 5, 300 riyal. Dikali riyalnya sekarang Pak di Mekah itu sudah 47. Tah dari sini di bank berapa tak tahu besok. Nah, biasanya kalau mau haji ini mahal nih, mungkin 5.000. Siap-siap aja tukarkan duit, gak cekepok soal 5.000 riyalnya, mungkin 1 riyalnya. Ya, jadi 1 lagi ibu boleh tukarkan ke bank duit baru 5.000 sekarang. Tukar ke 500.000. Pergi ke Mekah dengan pelik bu, Pak, tukari 500.000 duit baru 5.000 5.000-an. Tak ada saya bawa duit 5.000 sedekah bu.
Kalau ibu cari dia, saya susah bayar sekarang. Kalau ibu tukar 10.000 baru, berarti 2 riyal sedekahnya. Ibu bawa tukar duit 5.000 yang baru. Nanti kalau sudah bapak tawa, sudah sa'i, nanti sedekah sama orang. Siapa yang bapak kasih? Yang pokoknya ada yang tukang sapu itu tidak ada orang Indonesia pakai Indonesia tidak banyak lagi sekarang. Kenapa tidak banyak? Indonesia ini apa nih? Penjilat apa? Cidra. Gak usah orang lain itu. Kalau datang orang Indonesia dapat satu rombang dia nyapu. Tapi nyapunya dekat-dekat sama jemaah Indonesia. Indonesia itu murah. Orang Indonesia itu paling enak. Gak gampang duitnya keluar. Tapi kalau peliknya luar biasa. Orang biasanya pelik sering kehilangan duit. Ibu gak usah pelik-pelik sana. Kasih sedekah. Siapa mau kasih aja. Ya. Tadi 5.000 kasih sedekahnya paling kurang berarti 1 riyal ibu bersedekah sama tukang sapu, tukang apel, semuanya. Ada enaknya bu. Kalau ibu sudah tawa, sudah sa'i, ibu sedang sa'i itu haus pamannya. Kita gini kan ya tangan itu, kasihnya dandan ya bu. Nah, tapi kalau ibu pelik gak akan dapat malah mambe ID haji, roh pada dusirnya. Jadi bersedekah murah di sana. Jadi saya pengalaman tahun dulu ya, pokoknya duit baru itu susah menghabiskan 500. Mau juga bu, gak habis satu hari paling 30 lembar, 30 biji habis kasihan. Pokoknya ibu ke masjid datang orang minta. Kalau ibu kasih orang minta sedekah, nah ini kita nih nggak tahu belum, kita ini tinggalnya jauh apa dekat? Nggak tahu, kita terserah. Yang penting saya berangkat ke Mekah. Ada ibu tadi yang penting saya gondongan berapa terserah bagi. Yang penting saya dapat ke Mekah. Gak usah mungkin dia mana tinggalnya, jauh kah, dekat kah? Kalau dekat bu berjalan kaki paling kurang paling dekat jalannya di Misfalah 2,5 kilo. Itu paling dekat tuh. 2,5 kilo sampai sini kemana bu? Pemingis. Berkembang. 2,5 kilo itu paling dekat. Tapi kalau pakai bus, kita naik dari hotel naik bis sampai ke terminal ke masjid ada 1 kilo. Bukan dekat tuh, jauh. Gimana bagi jalannya? Naik bis turun. Ya yang penting satu rombongannya enggak terpisah. Kalau pertama sampai ketiga itu insya Allah ibu-ibu dan bapak mau ikut apa bu kumpul tidak boleh pisah-pisah. Iya kecil. Tapi hari keempat sama tinggal. Kamu di dalam di tengah kok tidak tahu tidak mau lagi. Itu kelebihan orang tunggal pak. Kalau sudah dapat dia peluang, lanjut jadi begini. Jadi saya tidak masalah. Ibu tinggal segala macam, yang penting kalau ke masjid harus bersama-sama dengan kawannya. Ya bu ya. Jadi ibu ini ke satu kamar ini dikasih kita nih 7 rombongan setengah. 7 kali 4 287. Tambah lagi setengah 300 lebih. Saya musuh sedekah gak dapat dok. Tolong Pak bisa dan sekali lagi saya berangkat berdua nih. Gak bisa baci. Gimana caranya supaya bisa? Gak ada jalan ke surga katanya. Jadi termaksud sabarlah gimana? Gak tahu lagi. Jadi ibu dan bapak mengenai koper dulu. Di dalam koper itu ibu dan bapak akan dapat sekarang ini ada perlaknya bu ya. Masih ada di bawah. Jadi kalau ibu setuju, ini tadi yang setuju ya bu. Sekarang saya ganti dengan perlak itu jangan apa namanya? Lakban. Lakban itu untuk membungkus koper. Jadi koper itu dibalun ada yang tebal saya sudah beli. Tebal lagi dari 3 kali ini tebalnya. Insya Allah 3 kali 1 kali. Koper itu bawa ke berangkat ikut aturan, gak boleh dilem.
kunci boleh, tapi isinya terserah, yang penting jangan bawa narkoba. Rokok boleh, silakan rokok, saya tak larang. Bapak, siapa yang merokok duduk? Boleh bawa satu pak seorang, sama ibunya titip satu pak. Kenapa Bapak menyuruh orang bawa rokok? Soalnya sampai di Mekah, kalau kita 1 bulan lamanya di Mekah itu, Bapak akan ribut sama saya. Pakcik larang saya bawa rokok. Sekarang rokok saya tidak ada. Sekarang aku minta carikan rokok saya. Ada Pak? Rokoknya ada 1 bungkus 100.000 paling kurang. Menangis cari Pak. Jadi kalau Bapak saya saranin bawa boleh 1 pak. Jangan dibawa pula 1 tim. Apa namanya? Di penuhan kotor nih, nanti dijual di sana. Kalau pergi 2 kali boleh. Kalau saya boleh jual tak rokok di sana. Tapi saya tidak mau Pak. Besok ditukar nama saya Haji mana? Haji Yayasan Rokok. Nama saya lagi. Jadi saya tidak mau bawa rokok. Alhamdulillah sampai sekarang tak tertarik saya untuk bawa rokok. Jadi Bapak dan Ibu boleh bawa rokok 1 pak 1 orang, ya. Rokok Bapak Surya ya. Berapa sebungkus? 26.000 ya Bapak. 37. Di sana bawa samuka 1 pak 1 tim, harganya 100.000 rokok Surya sebungkus. 10 kok. Kalau 1 suku 1 juta. Modal tinggal dulu dapatlah 630.000 kalau bawa 1 tim. Ya Allah ya Rabbi, bilang ongkos haji namanya Haji Roh. Jadi jangan untuk isapnya boleh. Bapak boleh bawa rokok, tak merokok boleh bawa juga. Kapan perlu kasih kawan-kawan yang mana merokok. Nah, saya ini merokok juga bro. Jadi ibu-ibu, mana ibu-ibu di merokok nih? Bah tuh orang kita jawab, merokok semuanya. Jadi polisi kataku takut lari ke kamar aku. Tadi ada polisi, masih merokok katanya. Nah, saya mau dia bayar rokok 1 batang 100.000 asal sudah makan, minum kopi, dapat rokok sebatang jadilah. Jadi kata dulu, tapi sekarang tak mau lagi saya. Kalau dulu bah bayar 100.000. Aku taruh rokok di atas pintu. Siapa yang tahu tadi rokok ada tak ada lagi. Itu nampak di atas pintu. Nah, jadi kalau kamar saya itu insya Allah tempat orang minta rokok, minta dulu. Jadi Bapak dan Ibu bawa roti gambir Bu ya. Roti itu bawa 10 kepak boleh. Ya Pak, 1 bulan 1 hari habis kita ngopi-ngopi 3 orang selesai. Nah, tapi kalau ke Bapak 1 kamar ada yang pendek, nah nempelnya terus. Kalau bawa dan tentu. Kenapa tidak kasih buka semua roti Pak? Nanti bawa kedua. Nah, nanti bawa kedua dia sedikit. Nah, ini ciri-cirinya nak ketahuan besok. Wah, ya ibu sama. Kalau dulu ya Bu ya, saya bawa sambal, apa namanya? Ikan gulama. Saya bungkus pakai plastik, isi 2 biji, dipotong-potong. Kataku Bu, Ibu makan boleh, silakan ambil ikan saya. 1 halal, 2 tak boleh. Kalau bawa 2, besok tak aku kasih lagi. Tiap hari ibu minta ke kamar saya. Masih ada ikan apa lagi, ambillah sendiri-sendiri. Nanti ada perlunya Bu. Biasa saya anakku suka makan ikan. Sekarang makan ibu-ibu sibuk ambil, saya tak ada saudara aku makan lagi. Ambil jalan. Jadi ibu-ibu dan Bapak, kalau ibu bersedekah di sana, Allah akan memberi kemudahan ke Allah. Pasti. Coba dari besok. Lalu kalau pergi ke pasar, beli pisang agak 1 sisir, 1 kilo. 1 kilo pisangnya 8 rial. Sampai ke rumah 1 kamar aja kasih 5 orang. Ini 1 biji, 5 orang. Ada. Besok bawa lagi apel 5 biji, kasih gula 1 biji. Tapi kalau makanan datang Bapak dan Ibu, itu sudah
dapat semuanya, dia pisang dapat 1 biji, apel dapat 1 biji, jeruk pun dapat 1 biji. Ini yang masalahnya sering terjadi. Kadang-kadang sedih juga Pak. Iya, ibu-ibu ini kelewatan. Haji, saya tak dapat pisang. Kelewatan, siapa yang membagi ketua rombongan mana, ketua itu mana? Masa pisang tak adil membagi? Ada pun dapat pisangnya, dapat yang kecil-kecil, lagi saya sudah tunjuk. Nah, jadi kita pisang itu terima aja apa adanya Bu ya. Jangan ibu persoalkan. Lebih-lebih ibu-ibu dulu ya. Mudah-mudahan ini tak mau dia sudah bawa pisang. Sudah bawa ikan gabi, gula. Gula ibu bawa dari sini. Di sini gula berapa sekian Pak? 18, di sana 18 sekian. 90.000, tidak sampai 10 dia lah, 12 dia lah. 12 dia, 2 kilo. 12 dia. Hari 5.000, 60.000. Di sini 18, bawa ke 1 ton, bagi-bagi semua. Bagi-bagi semua. Kita ini sampai puluh hari habis gula itu sampai kurang 1 orang 1 kilo habis. Kalau bawa sedikit lumayan juga duitnya. Tapi itu untuk dibagi-bagi ya Bu ya. Ya, saya gitu saya bawa gula, roti kapin itu. Sekarang ada roti baru lagi kapin, penkis apa deh? Yang merah bungkusnya dong. Nah, itu nak berangkat udah besok penuhkan kompor saya untuk kue ya. Nah, untuk kapin saja. Saya dapat kapin itu 1 bungkus isi yang 3 biji, makan 2 biji itu, minum teh susu sudah kenyang sampai jam 9. Tak makan lagi. Ternyata tidak makan udah ada cukup sudah makan roti itu. Nah, jadi ibu dan bapak mana yang biasa ke kebun bawa roti kebun, bawa gula, bawa gula. Silakan. Ibu cari gula di sana, murah gula di sana berapa Maji? 12 tiga tidak salah. 12 tiga berapa? Hitung dunia 60.000. Kenapa nak aku bawa dulu? Nah, jadi nyesal dulu tak jadi. Ya, kita boleh bawa. Jadi kotor tadi ini untuk pembalut kotor ya. Kalau ibu umpamanya perlah saya masih ada. Entah berapa 2 rombongan tak tahu saya. Saya tanya jadi pikir-pikir daripada perlah saya kasih sama ibu bagus pakai lem begini. Ini lemnya gunakan mau pulang besok. Kalau ibu beli besok di sana tuh 10 rial atau 12 rial 1 biji. Jadi kasih ini aja untuk membalut koprol yang penting di pinggangan dibalut di sini dia balut. Nah, tapi terserah ibu, tapi tetap saya sediakan dengan perjanjian itu ada perlahan. Cuman perlah ini berkemungkinan kita jemaah ini kalau kita ke lembang kedua, ke lembang pertama sama aja, tapi mabitnya di Muzdalifah kalau sekiranya tidak turun dari bis. Kita darurat, tidak bisa kita menyalahkan macam mana peraturan yang tidak ada mabit-mabit. Tapi memang tidak ada, saya kadang penuhnya Muzdalifah bukan soalnya enak, luar biasa penuhnya Muzdalifah itu. Kalau di Arafah insya Allah bisa nanti masih bernapas, tidur ranjangnya 70 cm, tidur untuk tendang sendirian, tak bisa putar-putar balik. Tapi kalau di Muzdalifah untuk mabitnya itu harus 1 orang. Nah ini ingat Bu, ya ingat ibu sampai di Mina nanti. Nah ya, ini berangkat dulu, tidak lama lagi. Kita kalau bang pertama kah, kedua kah, kita harus mabit di Mina. Di Mina itu 3 hari. Hari 10, hari ke-11, hari 11, ke-12, ke-13. Kalau nafar awal tanggal 12 sudah pulang. Tapi kalau nafas sani sampai tanggal 13 baru kita meninggalkan Mina. Ingat ibu-ibu dan bapak, ingat betul ibu-ibu yang pentingnya.
Di Muzdalifah itu, di Mina itu ibu WC-nya terbatas. Orangnya 1 kloter, bukan 1 kloter, 6 kloter awak satu. Maktab berapa 6 kloter? 2.000 orang lebih bu. Coba bayangkan ibu antri. Turun ibu kemana mandi tadi antri lah. Turun asar dari antri ya, ramai ya. Turun ramai lagi. Itu belum berapa lagi bu. Kita berebut. Kalau ibu makan yang kekenyangan, nanti di Mina sama kekenyangan kalau mau makan, ya Allah. Nah, nenek ibu kalau sudah ciri-cirinya dipegang pasti dia nak buang air besar. Kadang-kadang mereka langsung aja bu keluarkan langsung berak di cara. Nah, terjadi itu bu. Tapi kebanyakan perempuan biasanya dia tak mau cari WC tempat lain, cari WC-nya yang mana kosong dikira. Jam 2 subuh bapak dan ibu sudah bangun subuh. Ya, ibu jam 2 subuh bangun. Kalau sudah ibu orang azan bangun, antri ibu sampai ke 20 orang. Ya bu sebentar bu, aku sakit perut ini. Sudah dululah kamu, nanti ditinggal sampai pagi kita berduduk lagi, kita mandi lagi. Jadi kalau ibu dan bapak jam 2 subuh sudah bangun untuk melaksanakan mandi kah berwudu kah silakan. Tapi kalau di Arafah insya Allah masih ada peluang, ada masih terbatas tempatnya tuh. WC-nya tidak jauh-jauh dari sini. Simpang Aneka itu ada WC, Simpang Nelayan ini ada WC, isinya bisa untuk 100 orang. Nah, banyak. Tapi kalau di Muzdalifah di Mina itu luar biasa. Saya kebayang-bayang bapak ibu dulu tadi dan macam inilah kalau menunggu besok antri berwudu, mau buang air, mau buang air kecil, mau buang besar. WC-nya cuma di bawah berapa biji, orang 100. Nah, cuma antrinya luar biasa. Jadi ibu-ibu dan bapak, kalau kita besok sudah mabit di Mina, kita harus jam 2 subuh sudah bangun. Belum orang bangun tidur sudah selesai, orang sibuk, tidak ada santai-santai ya. Tapi kalau nunggu orang azan dulu, ya Allah, jangan saya lagi. Jadi ibu dan bapak, kita kalau napak awal tanggal 12 sudah balik. Tapi sepakat, jemaah ini napak awal dulu, Pak. Napak awal napak sani, napak sani. Berarti baru hari yang ke-13 kita meninggalkan Mina. Nah, kalau hari 13, kalau Nabarawan hari 12 sudah pulang. Nah, jadi kebanyakan kita ini kesepakatan ya. Soalnya orang tunggal insya Allah napaknya napak sani. Kalau pergi melontar besok, ibu-ibunya masih sehat ini, bapak ini masih sehat nih. Tapi sehat semua dah. Pergi melontar, pergi sama-sama gak boleh tuh. Suaminya disuruh melontarkan, capek aku, gak ada urusan yang capeknya. Terakhir kita untuk pergi melontar ke Mina itu. Ya Bu ya, jangan disuruh lakinya suaminya nanti. Aku mau wakil kajar. Aku ingat Ustaz Hasan, Ustaz. Sudah saya wakil kajar Ustaz. Ustaz, saya kan mau pergi haji baji. Tak mau tuh wakil kajar sama saya. Gampang aja wakil sama baji. Saya lontarkan untuk saya sendiri, baru melontarkan yang kedua untuk Ustaz Anda sama Ustaz Aman Hasan. Tak mau dia. Jadi ibu dan bapak kalau sehat kecuali uzur. Mana yang uzur? Tapi sehat semua. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya. Penting pertama, hari pertama berangkat dulu pergi melaksanakan pergi melontar ke tempat lontaran. Dekat cuma tuh 3 kilo dapat dari maktab awak sampai ke tempat melontar 3 kilo. Balik lagi 3 kilo, berarti 6 kilo ibu dan bapak. Cuma berjalannya jauh bu. Melontarnya gampang aja mudah. Cek selesai. Nah, sudah tadi sudah ada. Nah, kalau melontar gak mudah. Cuma jalannya ada perginya paling kurang 3 kilo. Balik 3 kilo, 6 kilo. Jadi ibu-ibu dan bapak usahakan pergi hari pertama
Kalau dapat hari pertama, hari 11, 12, hari ke-13, jangan kita tidak pergi melontar. Aku dapat contoh sama Ustaz Hasan. Tak mau bu. Ustaz, udah saya aja malah kita tidak katanya. Aku kan haji katanya. Tahan. Yang mendorongnya luar biasa kawan itu. Luar biasa. Jadi bapak-bapak dan ibu besok kalau di lontarannya coba dulu hari pertama. Kalau memang tidak bisa apa boleh buat. Kalau memang tidak bisa pergi melontar, ada caranya. Siapa anaknya pergi, bapaknya pergi sama, diwakilkan sama anak. Saya berikan lontarkan aku. Ini batunya 7 biji. Melontarnya ula usta akabah. Hari pertama jumlatul akabah 7 aja cukup. Tapi kalau hari kedua baru ula usta akabah bahwa batunya 21. Sudah dilontar hari pertama ula 7 biji. Itu untuk awak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan batunya dilempar sekali semua. Enggak. Harus satu-satu sampai habis 7. Sudah 7, batu kan ada 7 tadi dipakai tadi. Keluarkan cukkolan saya mewakilkan untuk melontar ke jumlah ke akabah umpanya ula 7 kali. Sudah ada gampang loh. Boleh ibu coba di rumah nanti ambil batu jalan nanti coba lontar-lontarkan loteng. Belajar loh. Apa-apa, tapi insya Allah sampai di sana kita prakteknya semuanya kita harus melontar. Biarpun kecil orang, biarpun besar, walaupun sudah tua. Jadi bapak-bapak yang mana mewakilkan neneknya, istrinya atau mamanya boleh lontar untuk awak sendiri, baru untuk orang lain. Sampai hari ketiga, sudah hari ketiga kita napasani. Baru kita pulang sama-sama naik bis. Naik bis, isi bisnya bisa 70. Jadi ibu dapat ada, usah khawatir. Dari Arafah nanti pergi ke Mina, ke Muzdalifah, kita dibawa pakai bis. Isi bisnya bisa 60. 60 paling kurang. Jangan bilang penuh gaji aku udah mau. Jangan tak mau, naik aja dulu ke dalam mobil. Walaupun dapat duduk, tegak segala macam. Yang penting kalau bapak sehat, suruh neneknya yang tua dulu. Ini kan biasanya gitu. Kalau sudah dapat duduk melempor. Bu, tegak bu, ini. Tapi aku katanya tak mau ya. Kalau ibu tak mau, dikurangi oleh Allah pahalanya. Tapi kalau ibu ikhlas, nih duduk nih. Wah, luar biasa. Terima kasih ya nak. Mudah-mudahan kamu diberi Allah kesehatan. Tapi kalau tak belinya. Jadi nanti bisnya 60 orang. Jadi pergi melaksanakan tawaf umpama sudah selesai, sudah kita napasani pulang ke hotel kembali. Besok saya kasih tahuan macam saya nak berangkat lah. Mudah-mudahan kamu kan ya, mudah-mudahan saya dapat berangkat. Jadi kalau sudah selesai balik dari Arafah, sudah selesai melontarnya bu, sudah alhamdulillah saya melontar. Tak tahu lagi sampai sandal itu dibuka. Depan sekali. Ini ada kejadian ya bu, bukan ada. Sandal itu dibuka, dalam kaki ayam, dalam kaki pakai kaki ayam balik, aspalnya panas, menangis. Jadi ibu dan bapak besok ini kalau melontar ini sandal itu jangan dibuka pula, sepatunya jangan dibuang pula. Ya, ini kan ceking kesannya sama setan. Jadi bukan lempar setan, kita yang menjadi setan dan jadi kita melontarnya batunya ada deh. Boleh batu tak sampai batu terjatuh tadi. Boleh ngambil batu di tempat awak dekat melontar. Karena keluar pada ibu nak cari. Terpaksa balik lagi cari. Itu cuma di dalamnya makhluk. Tahu dulu saya pernah
Saya sudah melontar. Katanya balik lagi setengah hari tidak sampai saya balik ke tempat awal gua balik turun tangga lagi. Tadi kalau macam ini kapan siap minta mau saya mewakilkan melontarkan. Rupanya mewakilkan menerima wakil untuk melontarkan sudah selesai awak melontar baru untuk orang lain mudah aja dan susah. Oh begini ya, lupa dari sudah tahu pengalamannya. Dari itu berapa? Kalau bapaknya masih sehat nih, minta kali 5 orang keluarganya. Ke sini catat namanya, penting namanya, ada kartu plastik. Ini untuk saya dulu sendiri bekal. Baru sekolah di sekolah. Suatu bunyinya lagi. Nah, jangan melontarnya untuk orang yang pergi haji. Jangan orang rumah datangkan itu kan juga jelasin dengan kita. Tidak bisa. Untuk orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji mewakilkan kita untuk melontar. Kalau sudah selesai melontar, ibu dan bapak kita selesai sudah melontar, istirahat dulu. Kita menunggu besok tanggal 13 kita mau pulang ke Mekah. Itu luar biasa lagi. Saya sampai jam 5 bu. Kemarin nih, orang sudah enak tidur-tidur di hotel. Di tempat hotel penginapan. Pak Jin, kapan datang? Baru datang. Kemana Pak Jin lu? Ya Allah, kataku masih ada sendang merah belum naik mobil. Nah, yang jadi pengurus kalian nak sebelum habis senap buah lagi, dia tak lawan, aku tak mau pergi. Jadi ingat sama Ustaz Madudin sama Mak Nur, selesaikan jemaah sudah selesai baru lawat. Insya Allah diurus orang lain, Allah pasti mengurus awak. Itu aja biar bapak dan ibu besok. Jadi kalau sudah baru sampai di Mekah istirahat, Haji, kapan melakukan tawaf ifadah? Tawaf ifadah, saya pun baru datang, kirinya belum berhenti kadang. Kapan itu? Kalau ibu dan bapak sudah selesai melaksanakan tempat melontar tadi, pulang dari Mina tadi, besok boleh pergi melaksanakan tawaf ifadah. Turun. Jadi tawaf ifadah itu biasanya orang Arab tidak mau, nggak ada di situ langsung pergi ke melaksanakan tawaf ifadah. Tunggu 3 hari. 3 hari. Pagi saya nak berangkat lagi. Istri saya ini takut, istri saya nanti bocor katanya. Alaku kan. Menang bocor-bocor apa. Kalau tak mau ya sudah pakai taksi, taksi. Kalau sudah mau tahu ibadah itu 50 riyal mainnya. Kalau tak biasanya 20 riyal dari hotel ke masjid. Sekarang antara sudah mendesak 50 riyal. Itu lumayan kalau 50 riyal. Kalau kita 100 riyal berapa gaji? 500.000. Berat dulu gaji. Sudah tunggu aja 3 hari 4 hari lagi. Jadi tawaf ifadah berombongan boleh bagi sendiri, tetapi 3 hari itu biasanya baru benar untuk membawa jemaah melaksanakan kegiatan hajinya. Jadi ibu dan bapak, kalau saya sudah haji, sudah tahu selesai nanti pergi tawaf ibadah, pakaian saya boleh besar. Sebetulnya boleh pakai ini, tak payah pakai, tapi peraturan Arab Saudi, siapa yang mau masuk ke dalam Masjidil Haram harus pakai kain ihram. Ini masalahnya. Tapi ada bagusnya Pak. Berpakai kain ihram ini tukang copet tidak ada. Biasa tukang copet berkeliaran. Tukang copetnya bukan orang lain. Awak juga. Tak ada simpan, tak ada kejar. Copetnya awak juga. Jadi pergi kita melaksanakan tawaf ifadahnya, suatu pakai taksi balik, pergi balik pakai taksi, pulang balik habis 100 riyal orangnya, 4 orang taksi, 5 orang atau 4 orang. Bisa 4 orang pergi. 4 orang ya, taksi 4 orang, 1 siang 25 riyal. Jadi 50 riyal 1 orang. Kalau tak sabar ya pergi saja. Tapi kalau bersabar, insya Allah kita berombongan pergi melaksanakan tawaf ibadahnya. Kalau umpamanya sudah selesai mau pergi juga ke Masjidil Haram, silakan pergi bersama-sama melaksanakan tawaf ibadahnya.
Jadi kalau sudah selesai tawaf ifadah, berarti kita sudah menyelesaikan rukun haji, wajib haji. Apa kerjaan para ibadah? Kalau memang kesehatan masih lama kita di Mekah, kita sekali 2 hari pergi melaksanakan umrah. Umrah bagaimana? Bukan pakai kain ihram, dari hotel kita niat nanti sampai di miqatnya, di Mina, di Taknim atau di Jaranah atau di Hudaybiyah. Biasanya kalau di KTK aja kami taklim yang sering. Tiap hari bisa 2 kali 1 hari ke ambil miqat ke Taknim. Jadi kalau Bapak dan Ibu untuk menyempurnakan ibadah haji, perbanyakan melaksanakan umrah. Yang tadi umrahnya sebelum melaksanakan haji tadi untuk awak berhubung harinya sudah dekat. Habis sudah haji, baru kita niatkan umrahnya untuk Bapak, untuk Mama, untuk nenek, untuk kakek, atau siapa yang pernah mengasuh kita di waktu kecil dulu. Niatkan untuk dia. Insya Allah terbayang nanti. Kalau Bapak sudah pakai kain ihram, nanti sampai dini sudah ambil miqat, sudah sembahyang sunat di Taknim umpamanya. Kita niatkan untuk siapa? Itu saya sampun dari umrah ya. Nanti terbayang Allah memberi cahaya sama hati awak. Oh, nenek saya namanya siapa? Sipolan bin Sipolan. Sengaja aku umrah niatnya untuk Sipolan bin Sipolan karena Allah. Sudah selesai. Laksanakan tawaf, sa'i, cukur, pulang. Besok ulang lagi. Kalau umpamanya ada waktu untuk melaksanakan ibadahnya, ya. Jadi insya Allah kalau ibu mau, ini masih muda-muda nih. Nah, bisa kerja tiap hari, pokoknya paling kurang sekali 2 hari melaksanakan umrah. Pergi umrah pakai aku ikut travel bajinya umrah. Cuma 12 hari, 3 kali cuma dapat umrahnya. Bayar 30 juta lebih. Mahalnya lagi. Ini sudah pergi ke Mekah, pergi melaksanakan umrah dunia neneknya, malas pula. Tak bayar, cuma bayar 20 riyal ongkos mobil ke sana. Sudah dibayar 20 riyal, nanti kami menguruskan. Nah, jadi insya Allah kalau Bapak dan Ibu pergi umrah, saya buat belum anu lagi, insya Allah ibu-ibu mudah-mudahan ya Bu ya. Ini seluruh jemaah untuk mungkin ya, betul mungkin untuk umrah gratis 1 kali seluruhnya. Nah, mudah-mudahan sampai niat tuh ya. Jadi semuanya aku bawa umrah untuk Ibu ke Taknim. Itu yayasan membayarnya. Mudah-mudahan Ibu melaksanakan umrahnya. Gak bayar Bu, tapi hari ini bayar Pakcik, besok baru bayar. Besok kamu bikin umrahnya dibayar Pakcik. Kalau Ibu pergi ke Taknim bayarnya 15 riyal. Satu mobil kali 50, 750 riyal. Itu bayar untuk taksinya baru. Kan mentayusnya dibayar lagi 750 kali 5 berapa Pak? 3 jutaan. Ya, tapi insya Allah saya sudah berunding sama keluarga di rumah. Jadi biasanya tahun dulu tetap kalau pergi miqat yang pertama itu yayasan yang menanggung untuk Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan terlaksana Bu ya. Nah, mudah-mudahan sampai. Kalau umrah yang kedua baru Bapak dan Ibu baru ketemu ketua rombong atur. Pakcik, kami mau bikin umrah besok. Iya, mobilnya aku siapkan sedia. Bayarnya berapa Pakcik? Kalau pergi miqat ke Jaranah bayarnya 20 riyal per orang. Kalau ke Taknim murah, paling-paling 15 atau 10 riyal. Ke Hudaybiyah, ini mungkin ke Hudaybiyah mungkin bisa. Mudah-mudahan bisa Pak. Ya, kalau umpamanya aman kita ke Hudaybiyah, tetap Hudaybiyah tetap bayar 20 riyal per orang. Saya siapkan mobilnya. Mutayusnya sudah disiapkan. Nah, jadi insya Allah kalau mau ke Hudaybiyah, ke Jaranah atau ke Taknim silakan. Mudah-mudahan, ya. Jadi kalau untuk pertama saya niat dulu. Mudah-mudahan sampai Bu ya.
Saya itu yayasan angkat menangguhnya. Ibu dan bapak calon jemaah haji yang berbahagia, yang bingung. Nanti kuliah sampai jam 6 ya. Nah, jadi saya tak bertanya lagi ya. Sudah sampai sini aja dulu ya. Soalnya ustaz kita kebanyakan bulan ini Isra, jadi bisa merah semua ustaz-ustaz tidak ada lagi. Nah, jadi insya Allah kalau bulan depan ada hadir. Katanya ustaz kita habis tutup ya. Saya tidak mau tutup, belum tahu saya lagi. Saya panggil dia besok lagi. Tetap walaupun dia ramah-tamah dengan pokoknya 1 minggu sebelum puasa kita baru istirahat ya. Ibu sudah istirahat, kita berjumpa habis lebaran lagi insya Allah. Saya mau berangkat umrah bulan puasa besok. Nah, jadi seminggu sudah ini, seminggu sebelum lebaran kami berangkat pulang sana. Mudah-mudahan kalau saya tak berangkat haji, tapi saya akan tinggal umrah 1 bulan. Mudah-mudahan. Jadi demikianlah ibu dan bapak. Lebih kurang saya mohon maaf sekiranya ada penyampaian saya yang kurang berkenan yang ibu dan bapak. Sekian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal mu'minina wal mu'minat bi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indana wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil alaina fi syaqatil maut wa nadatan wa rafa'il rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.